Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Adalprianka, NIM 2018 103 403 11191 dari kelas AIK 4F jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan pidato untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah berdasarkan ilmu jauh lebih mulia daripada seorang yang beribadah hanya berdasarkan ikut-ikutan. Meskipun praktik ibadahnya secara dohir adalah sama-sama benar. Tapi, orang yang pertama beribadah dengan mengetahui ilmunya, sementara orang yang kedua beribadah tanpa mengetahui ilmunya. Hal ini menunjukkan betapa mulianya orang yang ahli ibadah berdasarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fatlul alimi ala abidi kafatil qamari ala sa'iril kawakib," yang artinya, keutamaan orang yang berilmu itu seperti orang yang ahli ibadah, sebagaimana ibarat keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak sampai menimpa pada diri umat muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia dan akhirat haruslah mempunyai ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah, pengajian-pengajian, ada yang mencari ilmu lewat membaca buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolah, dan masih banyak lagi sumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya waktu mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak usia sekolah. Karena dengan usia saat itu, maka anak-anak tersebut masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan yang emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula, bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat,
menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula untuk melupakannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga tidak merasa bosan dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan dapat tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu, jika kita sudah menjadi orang yang berilmu, maka Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu tersebut. Keutamaan-keutamaan yang didapat yaitu, yang pertama, ditinggikan derajatnya. Menggambarkan keutamaan orang yang berilmu atau ilmuwan, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Keutamaan yang kedua yaitu hanya orang yang berilmu yang selamat. Nabi Muhammad SAW seakan menegaskan keutamaan ilmuwan itu dengan sabda beliau, Ad-dunya mal'unatum ma fiha illa dzikrallaha ta'ala wa ma walah mu'aliman au muta'alliman. Yang artinya, dunia itu terlaknat, dan terlaknat semua orang yang ada di dunia itu kecuali zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu atau yang mengajarkan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Keutamaan ilmuwan atau orang yang berilmu itu bukan hanya mendapat kemuliaan di sisi sesama manusia. Kemuliaan ilmuwan itu juga memperoleh perhatian di sisi makhluk Allah yang lain, yaitu hewan-hewan yang hidup di daratan maupun di lautan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena ilmuwan atau orang yang berilmu dengan ilmu yang benar akan juga memperhatikan nasib sesama makhluk hidup. Seorang ilmuwan yang berperilaku sesuai dengan ilmunya akan memperhatikan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak merugikan apalagi membinasakan sesama makhluk hidup, meskipun ia hanya seorang hewan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan keutamaan seperti diuraikan di atas, maka janganlah lupa untuk diamalkan. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan ilmunya, karena jika disembunyikan, maka terdapat ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmin fakatamahu, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Artinya, barang siapa ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka kelak di hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mempunyai ilmu agama dan ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat benar-benar bisa terwujud. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.